barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bitaqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari serta adik-adik jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu, Pulau Payung, Rombio Jaya, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, pada maghrib ini menjelang isya kita diizinkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama menelaah dan mengulang-ulang kaji lama di salah satu rumah Allah ini, Masjid Mus'ab bin Umair. Mudah-mudahan Allah jadikan ini sebagai tanda syukur kita kepadanya, diberikannya kita nikmat sehat, nikmat sempat, dan kita gunakan untuk berbuat taat. Semoga Allah menerima ini sebagai tanda syukur, sehingga Allah beri tambahan nikmat yang membuat kita sentiasa dalam keadaan bersyukur. Selanjutnya salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad junjungan alam yang telah mengajarkan kepada kita al-Islam,
yang diridai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan seterang-terangnya dan sejelas-jelasnya. Mudah-mudahan Allah lapangkan hati kita menerima al-Islam dan dijauhkan daripada segala yang memalingkan kita daripada ajaran Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin dan muslimat, oleh itu kita datang belajar melalui kitab atau melalui hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab At-Tauhid yang merupakan bagian terakhir dari kitabnya Al-Jami' As-Sahih. Al-Jami' As-Sahih yang dikenal dengan Sahih Al-Bukhari. Dan barangkali masih lupa ya, Imam Al-Bukhari memulai kitabnya dengan Kitabu Bad'il Wahyi, yaitu awal mula turun wahyu. Berarti mulai agama ini ada setelah turun wahyu. Kemudian beliau khatamkan dengan Kitabut Tauhid. Ini maknanya sangat dalam, bahwa tujuan turun wahyu itu adalah agar umat ini bertauhid. Jadi awal mulanya ini wahyu. Tujuan daripada turun wahyu adalah bertauhid. Nah, segala hal yang di antara keduanya ya ditopang oleh wahyu, kemudian berujung pada tauhid. Makanya setelah Kitabu Bad'il Wahyi nanti masuk Kitabul Iman, di mana wahyu akan melahirkan orang-orang beriman. Setelah itu Kitabul Ilmi, setelah beriman baru nuntut ilmu, ya, karena ilmu itu mengokohkan iman. Nah, karena kita berilman pada Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka dituntut ilmunya. Dari ilmulah lahir ibadah-ibadah. Ini runtut dan runut yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari dan imam-imam yang lainnya. Mereka tidak sembarang menyusun, tapi karena pemahaman yang mendalam. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat mempelajari kitab ini, seharusnya kita belajar dari Bad'ul Wahyi dulu, baru Kitabut Tauhid. Tapi tuan-tuan ingin cepat tamat, atau asa ambil bagian yang di belakang, yang lainnya ikuti di bab-bab yang lain, kajian-kajian lain. Ya, seperti di Masjid Utsman masih baru sampai Kitabu Al-Wudu. Nah, dulu wudu baru sampai wudu kita. Nah, ya gimana lagi? Sekali 2 pekan. Yang kami aja setiap hari setiap pekan tuh 5 kali setiap pekan, ya, itu harus baru tamat sampai 3,5 tahun. Itu setiap hari, setiap pekan 5 kali. Dan dalam satu kali mengaji kadang 3 sampai 4 bab, kadang sampai 6 bab. Nah, bandingkan dengan kita yang sekali sebulan. Sekali sebulan, dan sekali hadir 1 hadis, bukan 1 bab. Tapi seperti kata orang Arab, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu, kadzalik. Yang tidak bisa didapat semuanya, jangan pula ditinggalkan semuanya. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Jazakallah. Masya Allah. Untuk sekarang. Ayolah, jazakallah khair. Baik, kita sudah beberapa kali, alhamdulillah sudah 2 bab kita lewati. Sekarang masuk babu qaulillahi ta'ala, bab tentang firman Allah Ta'ala. Qul ad'ullaha aw ad'ur rahman ayyamma tad'u falahul
asmaul husna. Dalam surat apa itu? Al-Isra ya, ayat 120. Nah, atau 110. Qul Allah aw da'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah, berdoalah kepada Allah atau panggillah nama Allah. Aw da'ur rahman atau panggillah Ar-Rahman. Ayyamma tad'u, apapun nama yang kalian seru, falahul asmaul husna. Allah punya banyak nama yang husna, nama yang indah dan lengkap. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam bab ini, wallahu taala alam, ingin menunjukkan kepada kita bahwa nama-nama Allah itu banyak walaupun zatnya hanya satu. Imam Ibn Hajar rahimahullah mengatakan ini isyarat kepada sebab datangnya hadis atau sebab turunnya ayat seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Marduyah atau Mardawaihi dalam tafsirnya, bahwasanya orang-orang Arab dulu jahiliyah menyentil Nabi alaihi salatu wassalam. Apa maksud menyentil lo? Tak jantik orang menyinggung-nyinggung Nabi. Inya tahu gak syirik orangnya syirik jualnya, itulah bahasanya. Ya, Nabi memanggil ya Allah, ya Rahman. Ya Allah, ya Rahman, ya Raziq, ya Malik. Jelas tak? Nah, jadi mereka mengatakan, katanya Muhammad itu menyeru, tidak boleh menyeru banyak Tuhan, padahal dia juga menyeru banyak Tuhan. Jelas tak? Mereka mengira ketika kita menyebut ya Allah, so ciklah, ya Rahman, ciklah, ya Rahim, ciklah, kan itu? Jelas tak? Maka orang-orang jahiliyah mengira Tuhan itu menurut Nabi berbilang gitu. Padahal dia melarang kita menyembah kecuali satu Tuhan. Buktinya dia menyeru asyhadu alla ilaha illallah. Ini banyak ilahnya. Ada namanya Allah, ada namanya Rahman, ada namanya Rahim, dan seterusnya. Jelas tak? Lalu Allah turunkan ayat ini menjawabnya. Qul ya Allah, kamu panggil Allah, aw Rahman, kamu panggil Ar-Rahman atau lain-lainnya, falahul asmaul husna. Allah satu tapi punya banyak nama. Itulah maknanya. Jadi banyak sifat bukan berarti banyak orang. Jelas tak? Artinya banyak sifat bisa untuk satu orang, banyak nama bisa untuk satu. Ya, kita aja banyak galau gedang ni. Kenapa banyak galau ke? Nya seorangnya kan, nan buliknya je, nan picaknya je, nan tangkaunya je, nan dagingnya je, banyak sifat. Oh ada kalau itu, subhanallah. Kata maaf je, tak ada ben je corona. Jadi satu orang bisa dipanggil dengan beberapa nama. Ya itu salah sabuk itu dah. Contohlah macam Dasman. Ya. Ada yang memanggil Dasman, ada yang memanggil Idas, ada yang memanggil Das, ada yang memanggil Man, ada yang memanggil Siman. Jadi ada yang macam-macam tuh kaum muslimin dan muslimat. Jadi namanya, panggilannya banyak, tapi zatnya tetap satu. Di makhluk aja ada.
Tapi orang-orang Quraisy, ya dasar mereka nak cari celah kelemahan, ya akhirnya mereka mengira bahwa Nabi menyembah lebih dari satu Tuhan. Tidak konsisten Muhammad. Itulah bahasa sekarangnya. Awak togang dia banyak Tuhan inya, kosan banyak jualnya. Ini juga mungkin termasuk perkiraan sebagian saudara Muslim kita yang mungkin berbeda pemahamannya dengan kita ketika kita mengaji tauhid dengan mereka sebut trinitas gitu, yaitu Allah, mentauhidkan Allah dari tiga aspek, dari aspek rububiyahnya, aspek uluhiyahnya, aspek asma dan sifatnya. Karena kawan-kawan kita tidak memahaminya, karena memang tidak pernah belajar itu. Ya wajar orang tidak tahu, seperti kata pepatah Arab, cenderung memusuhi. Itu biasa itu. Sama awak kan lalu jadi tujuannya. Awak cenderung dahulu kan jadi tujuannya. Ketika tidak tentu pasti, kan tak kenal maka tak sayang. Akhirnya datang fitnah dari orang bahwa ini trinitas, yaitu menigakan Allah. Jelas ya? Sama pemahaman tadi itu dengan orang-orang Quraisy dulu ketika pada Nabi alaihissalam, ya menyangka Nabi menyeru banyak ilah, banyak Tuhan. Seperti diriwayatkan oleh Imam Numardu ya, cuman sayang sanadnya tidak sahih kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah. Kemudian Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Ghunaiman, salah seorang guru tauhid dulu di Masjid Nabawi, yang menulis kitab ini, yang sengaja mensyarah khusus kitab tauhid. Ya, beliau kan sudah sebutkan di mukadimah kemarin, alasannya karena banyak Sahih Bukhari ini disyarah oleh ulama-ulama yang dalam masalah akidah ada kekeliruan karena metode yang bermanhaj yang menyimpang, sehingga banyak yang ditakwilkan. Karena apa? Karena keyakinan mereka manhajnya sahabat itu mentakwilkan atau mentafwidkan. Takwil artinya merubah makna yang asal dengan makna yang bukan asal. Ya, karena itu yang sesuai dengan akal. Jadi syaratnya sifat Allah itu baru diterima, mesti diterima oleh akal. Kalau tidak terima, ditakwilkan dengan makna yang diterima. Atau jalan lain yang mereka kira adalah tafwidh, yaitu kita tidak paham apa makna yang disebutkan dalam ayat dan hadis itu. Ayatnya ada, cuman maknanya hanya Allah yang tahu. Ini yang disangka oleh sebagian saudara kita yang berpemahaman lain, bahwasanya Allah tidak boleh disifati kecuali dengan sifat yang masuk. Kok lupa lagi? Yang masuk akal. Kalau tidak masuk akal, ditakwil atau tidak diketahui maknanya. Dan ini bertentangan dengan sharihul Quran, dengan Al-Quran yang terang-terangan mengatakan bahwa Al-Quran itu jelas menjelaskan. Nabi mengatakan bahwa agama ini terang benderang maknanya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka oleh sebab itu Syekh menjelaskan kalimat ini. Nah, menurut Syekh Abdullah Al-Ghunaiman rahimahullah, maksud daripada itu adalah ya, Imam Al-Bukhari menyebutkan bab qul ya Allah aw ya Rahman ayyamma tad'u. Beliau mengatakan qultu yadhharu li anna maqsud Al-Bukhari rahimahullah bitarjama bihadzal ayah bayan ikhtisasillahi tabaraka wa ta'ala bil asma'il husna. Tujuan Imam Al-Bukhari rahimahullah di sini, maksudnya dengan terjemah dengan judul bab itu adalah untuk menjelaskan bahwa al-asma'ul husna
khusus milik Allah saja. Bahwa Allah khusus yang memiliki sifat al-asma'ul husna. Bi anna asma'ahu wa anna asma'ahu kamilatul ma'ani. Bahwa nama-nama Allah itu sempurna maknanya. La yalhaquha naqsun, tak ada satupun kekurangan yang menyentuhnya. Au aibun, atau cacatnya. Wa anna ittisafal makhluqi, dan bahwasanya sebagian makhluk atau makhluk yang bersifat dengan sebagian sifat yang dinisbatkan kepada Allah tabaraka wa taala minal ma'ani la yalzamu minhu naqsun aw aibun fi asma'ihi, tidak mesti ada kekurangan atau cacat pada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Maknanya lain tepon contoh bahwasanya sebagian sifat yang dinisbatkan kepada Allah, misalnya sifat rahmat, kasih sayang, kan salah satu sifat Allah adalah ar-rahmah. Allah ar-rahmah nur apal Fatihah lah, ar-rahmanir rahim, kan bersifat pengasih dan penyayang. Nah, makhluk ada tak sifat pengasih dan penyayang? Ada. Nah, sifat makhluk pengasih dan penyayang sempurna atau ada kurangnya? Ada kurangnya. Ada kadang waktu sayang sodo ben deh, sagi ponci ambil sodo liuk deh, ya kan? Jadi itulah manusia. Kasih sayang manusia itu kurang. Kasih manusia itu tidak seperti kasih sayang Allah. Nah, bersifatnya makhluk dengan sebagian sifat yang semakna dengan sifat Allah, tidak mesti sama sifat Allah dengan sifat makhluk, sehingga mengharuskan kita menolaknya. Karena nanti akan ada aliran dalam Islam seperti Al-Mu'tazilah dan ahli ta'wil menolak rahmat itu sifat Allah. Seperti yang nanti dinukil oleh Imam Al-Maziri yang juga pensyarah Sahih Bukhari, cuma bermazhab akidah tidak mengikuti as-salafus salih. Dia mengatakan Allah tak mungkin bersifat rahmat sebab sifat rahmat itu sifat makhluk. Jadi apa makna rahmat menurut mereka? Allah ingin memberi pahala kepada yang berbuat baik. Jelas? Hah? Ini namanya mentakwilkan, sebab tidak masuk dalam akal. Kalau patokannya akal, alhamdulillah akal kita masuk. Nah, jadi siapa yang lebih luas akalnya, insya Allah banyak masuknya. Tapi kalau sudah banyak isi yang lain di dalamnya, mana boleh masuk? Makanya dalam berakidah, kalau kita amati asyhadu alla ilaha, itu kan menafikan segala sesuatu yang disenangi, digandrungi, dicintai, yang disembah, ditaati, itu harus dinafikan semuanya. Lalu kita isbatkan illallah, hanya kepada Allah. Ibarat menanam tauhid, ibarat menanam, ya, uang menanam batobe dulu atau enggak? Hah? Ditobe dulu. Borosyong kok nak nanam sawit, di mana nanam sawit? Kalau di kampung tobang pisang dulu. Gitu. Tobang dulu. Kok gota gitu, bang gota dulu. Kalau disolinnya sawit dulu di samping gota dulu, gota iji, sawit sakit. Gota ndak bado gota, sawit ndak pona buah. Kok buah mosyoknya. Jalirnya. Jaleh. Jadi kalau tauhid disampingkannya dengan syirik atau dengan sebab-sebab yang membawa kesyirikan, maka tauhidnya tidak akan subur. Tidak akan subur, terganggu oleh tanaman-tanaman lain. Makanya mesti dibersihkan. Beladang juga begitu.
Kalau wak baladang, kalau dulu mengasang, lah ya be mengasang lah, kan abe dia. Kan abe mengasang lah, ndak. Apa abe mengasang ni? Di mana dulu ngasang sih kau? Sungai Macang. Abe dia adanya jadi, ndak ya abe dia. Memang lah mudah-mudah mungkin ya nam. Lah milenial. Jadi kalau mengasang kan batal be dulu. Ndak langsung tuge lah. Hanya tuge ndak jauh be dong kau lah. Abe tuge nya? Lain alhamdulillah. Langsung ditobe dulu baru dituge. Ya Allah le bapanggang lah dak lulusan. Memancan dulu. Taruh memencan. Ndak tahu ya. Yang kelapa ayah dia jelaskan. Ngasang aja tak tentu, apalagi memancan. Tugen tak tahu juga. Tugan, tugan lah itu. Tugen. Jadi kaum muslimin dan muslimat harus intinya segala yang mengganggu tanaman itu harus dihilangkan dari diri kita. Kalau tidak masuk dia. Makanya Abu Talib tidak sanggup dia itu karena dia tidak menyiapkan hatinya untuk tauhid itu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi saya ingin katakan bahwasanya Imam Al-Bukhari ingin jelaskan kepada kita bahwa sama nama sifat Allah dengan sifat sebagian makhluk atau nama Allah atau sifat Allah dengan sebagian sifat makhluk sama maknanya, tetapi Allah husna kamilah, sempurna. Kalau pada hamba tidak sempurna. Dan itu tidak membuat kita menolak sifat-sifat Allah tadi. Kecuali tadi kalau sudah masuk dulu semak-semak, ialah basianik di situ, lah bosem. Ya, aja-aja tumbuh lepas apa namanya kayu asak. Asak nak tentu tu. Ngam lainnya. Nah, subhanallah apa bedanya? Tapi asak enggak nak. Subhanallah. Asak tu anjat tok pagau. Itu kalau buat apa dia berkulit tu, buang kulit dulu. Lewat buang kulit tu deh. Cepat kedai so tentu dah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi kalau sudah banyak semak-semaknya memang harus disiangi dulu. Yang nama manyang nomor antu adonan. Kok asam dianjang, kok sianik ditobe, kok umpuk di siang. Kalau gitu, itu digambutkan tanahnya, disuburkan, dipangku. Sudah itu sudah mangku pun nomor catuk ndak ada nomor roh baca latuk tian cilatuk ndak ambil nama kedak dah ndak pada beladang kuliah aja habis setiap terlambat tuan-tuan ni duit dah habis. Jadi baca latuk sudah itu bau lah agak apa sekata lagak datau baru ditugal. Tapi kalau le bonca tak perlu tugal lah. Ini tanah kasang, tadi cerita kita kasang kan mengasang. Nah, kalau dilakukan setelah itu harus selalu disiang. Kan umpuk copet tumbuh, makanya ibaratnya harus kau tahu ngaji. Kalau dapat sekali kaji itu sudah itu didapat indah kan buah. Jika buah budak pohon batang pun akan mati, dikepung oleh yang lain-lain. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ini kata Syekh bahwasanya Imam Al-Bukhari ingin isbatkan dalam bab ini bahwasanya panggillah Allah, panggil Ar-Rahman. Ya, bahwa apa buktinya kata Syekh? Sebab dua hadis yang dia sebutkan di dalam bab ini nanti, ya salah satunya adalah sifat Allah yang juga dipakai pada sebagian makhluk. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berarti Allah menyuruh kita menyayangi dan balasannya Allah menyayangi kita. Berarti makhluk menyayangi Allah
menyayangi tetapi tidak serupa. Laisa kamitslihi syai'un. Ini menurut Syekh mafhumnya. Wallahu taala alam. Ala kulli hal, apakah dengan tujuan yang pertama yaitu untuk menjawab apa yang disindirkan oleh orang-orang jahiliyah kepada Nabi, tapi memang riwayatnya tidak sahih. Tapi Syekh di sini juga berijtihad mengatakan bahwa ini maksud adalah untuk mengisbat apapun nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang uliah, yang tinggi, walaupun sebagiannya digunakan untuk menyifati makhluk, dan itu harus diterima semuanya, dan insya Allah masuk akal semuanya, kecuali tadi akal yang sudah ditumbuhi oleh semak-semak keyakinan yang lain. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Taib, alasan beliau tadi sudah disebutkan, sebab bahwasanya di dalam hadis pertama, yaitu perkataan Nabi alaihi salatu wasallam, la yarhamullah man la yarhamun nas. Allah tidak sayang kepada orang yang tidak sayang kepada manusia. Berarti manusia ada yang sayang, manusia penyayang, Allah juga penyayang. Tetapi apakah serupa? Ya tidak. Nah, sebagian akan menolak nanti, karena serupa tidak boleh. Kita katakan namanya serupa tapi maknanya tidak sama. Maka ini makna perkataan Allah SWT, laisa kamitslihi syai'un. Sama dengan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, di antara makhluk saja ada yang sama namanya tapi tak serupa hakikatnya. Ya tak? Di makhluk saja, makhluk ya, manusia punya tangan, ya, iya tak? Apa boleh yang punya tangan selain manusia? Apa ya boleh? Kau tahu ada tangan, kaki yang peknya, bau ni, nak kau kira. Pokoknya tangannya, okey lah, kepayan tangan kaki lah. Kaki manusia punya kaki, hewan punya kaki. Maknanya sama, hakikatnya tidak sama. Nah, di makhluk saja kok bisa berbeda, masa tidak bisa kita bedakan antara al-khaliq dengan al-makhluk? Pasti lebih beda lagi. Jadi tidak mesti namanya sama, hakikatnya mesti sama, tidak mesti. Jadi sebenarnya akidah ini kalau di Quran hadis itu mudah, tapi setelah kita buat acuan-acuan jadi susah. Belajar akidah, baca Al-Quran, ya, langsung kita yakini maknanya, selesai. Dan pakai al-kaidah Al-Quran juga, laisa kamitslihi syai'un. Nah, baik, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad qala akhbarana Abu Muawiyah anil A'mash an Zaid bin Wahab wa Abi Dhabyan an Jarir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarhamullahu man la yarhamun nas. Berkata Imam Bukhari telah menceritakan kepada kami hadis ini Muhammad. Siapa enggak Muhammad sekarang? Muhammad ibn Syafi'i? Tidak ada. Bukhari tidak berkata dari Imam Syafi'i. Muhammad bin Abdullah ibn Numair al-Hamdani al-Kufi. Qala akhbarana Abu Muawiyah, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah, yaitu Muhammad ibn Khazim ad-Darir, athbatun nasi fil A'mash. Anil A'mash, dari Al-A'mash, yaitu Sulaiman ibn Mahran al-Kahili Abu Muhammad al-Kufi, salah satu dari ulama tabi'in yang menjadi, atau salah satu dari 6 ulama tabi'in yang menjadi poros sanad-sanad hadis di masa itu, di masa tabi'in. Taib, an Zaid bin Wahab,
dari Zaid ibn Wahab wa Abi Dhabian, dari Zaid ibn Wahab dan Abu Dhabian, an Jarir bin Abdullah, dari Jarir bin Abdullah, itu Jarir bin Abdullah ibn Jabir al-Bajali Abu Amr al-Ahmasi. Nah, beliau adalah sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, adalah sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, masuk Islam termasuk di akhir-akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi didoakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau sangat teguh dalam memegang janji dengan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai sebagian menganggap aneh kadang. Salah satu kisah disebutkan oleh Imam Muslim bahwa beliau pernah menyuruh anak buahnya atau hamba sahayanya membeli kuda. Dan beliau ini orangnya sangat tampan dan orangnya tinggi. Kalau naik ke kuda, kaki junten ke bawah sampai ke tanah. Tinggi tu. Ya, jadi kalau di ujung kaki dia te kuda tu hampir menyentuh tanah. Jadi itulah panjangnya dan ganteng. Sampai-sampai digelar dengan Yusufu hazil ummah. Yusufnya umat ini. Nabi Yusuf kan terkenal dengan ketampanan dan kerupawanannya. Dianggap sebagai Yusufnya umat ini. Nah, dia menyuruh salah seorang dari hamba saya beli kuda, sepakatlah. Jadi dibeli 300 dirham. Tapi janji dibayar di rumah, COD. Cash on delivery. Jadi sudah lama COD itu sudah lama, bukan baru, tonton aja yang baru menggunakannya. Ya. Jadi bayar di tempat. Sampai di rumahnya dilihat oleh Jarir. Tengok-tengok usap-usap kudanya, ternyata bukan kuda binal, kuda patu rupanya. Dia bilang, kudamu ini tak patut 300 dirham. Tu kojut dia kan. Walaupun ada tawar-nawar, tadi kejut dia. Tapi dah sepakat saya katanya. Iya, ndak sepakat, ndak apa kita ulang lagi kesepakatan. Iya, ndak patut 300. Saya mau tawar 400. Mau enggak katanya? Hah? Amu ke Cina? Hah? Tentulah. Tak ada kajutnya kan, sampai atui tawarannya. Akhirnya dicoba, diacak adanya. Naik dia kuda tu. Akhirnya puas pula dia dengan kelihayan kuda itu. Dia kan ahli berkuda juga. Dia bilang, ini 400, enggak juga bagus ini. Mesti 500. Mau enggak? Tambah mau lah orang tu. Setiap dia coba kuda itu, semakin dia tambah harganya. Terakhirnya dia beli 800 dirham. Awak kok sampai onta sasak ya. Tanah kok cunyanya. Dan bali podang 80 juta nya. Ikut dia anak terpasu juga kan di bayu juga ini. Ya 30 juta lah nya. Alhamdulillah dapat doyan. Untuk padahal piti 3 miliar simpanan. Allah je memanfaatkan kesempitan orang lain. Tanah di mana-mana lah nawu kan. Allah musta'an. Tapi Jarir tidak. Jadi kau tak mahu memang pedagang kan syukur dapat jadi turun. Iya kan ya teman pedagang. Iya. Cuman jen kalau bisa list kali pak sudah Jarir kan. Iya, lepas pun mau balinya. Lah 5 tahunnya. Sono kini ogo lah jadi 2 juta sono ogo nya kan. Tapi pola waktu sasaknya harus lagi sebayunya. Antak kuang je dulu. Bisa 8 bolehnya. 8 juta. Nyogo lah 2 kan. Lanjut 30. Hah? Apa? Oh, tengah jual batik. Jadi Allah Ustaz. Nah, Jarir bin Abdullah enggak. Dia bilang dari 300 naikkan 100, naik 100 jadi 800.
Ditanya oleh orang setelah selesai akad itu, apa yang buat saya kayak gitu? Dia bilang, saya inni ahadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nushi li kulli muslim. Saya berjanji dengan Nabi harus jujur kepada setiap muslim. Kalau saya jual, tidak mau saya jual 300. Berarti saya harus beli juga seperti saya siap menjualnya. Jelas? Mau agak payah kena ya. Jen, kalau kelas-kelas kot kan tinggi iman kok. Awak nonda-nonda aja lah. Ya, bosun ni nju sayu di pasau komi tu. Bapo sayu sakobek ni nya. Kok bayam pauman ke kan? Bayam paunan. Tu yang paunan. Bayam yang ditanam di paunan topik maut. Tu lomak tu. Tak sama je bayam kabun agak hapus kan kali itu lomak badaram. Nak pernah nginyam ji? Ndak terlarang lah bukan. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang mati Allah. Bapak sekobek ni bapak misalnya 2,000 tapi 3-5,000 nya kan. Sekali tawar lah. Boleh 10-3 ya. Kalau ndak taponuk ni lah. Malaikat gini je kan. Iya. Nya tawar dia nya 2,000 sekobek. Sudah itu awak minta 10,000 tak nak terkajui lah kan tak banyak tu tuan-tuan. Bagi awak mungkin tak banyak, tapi bagi beliau sangat-sangat berarti. Coba boleh sekali aja kau tak bono. Tak bang ilon rumah kan. Abang tiap abang belanja dan 200 cukup dan pono kanjangnya. Bisa beli apanya kan salihnya. Abang 500 tak ada kan salih dapat dia. Hanya tiap wali macam itu tahu. Allah Ustaz. Tapi azan. Baik, kita azan dan kita hembus sebentar insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Salatul Qamar. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Jadi Jarir bin Abdullah Al-Bajali yang sudah kita jelaskan tadi bagaimana beliau radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam dalam kitab yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini, la yarhamullahu man la yarhamun nas. Allah tidak merahmati, tidak mengasihi dan menyayangi orang-orang yang tidak penyayang kepada manusia. Di sini Nabi alaihissalam mengisbatkan sifat penyayang bagi Allah dan sifat penyayang bagi manusia. Berarti apakah mesti sama? Ya tidak. Sudah dijelaskan tadi bahwa rahmat Allah dengan rahmatnya manusia berbeda, sebab sudah ijma' para ulama dari zaman as-salaf sampai yang mengikuti mereka di kalangan al-khalaf bahwa sifat Allah mesti berbeda dengan sifat makhluk, dan sebagaimana zatnya Allah berbeda dengan zatnya makhluk. Sifat Allah mesti berbeda dengan sifat makhluk, sebagaimana zatnya Allah berbeda dengan zatnya makhluk. Sebab kalau semua yang sama sebutannya harus ditolak, akhirnya nanti kita akan menolak sifat wujud dari Allah. Iya tak? Allah disifati dengan wujud, betul? Manusia, makhluk juga disifati dengan wujud. Nah, kalau diingkari wujud, ya karena serupa dengan sifat makhluk, akhirnya Allah, apa arti wujud? Tak apalah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul. Tak apalah. Baik. Apa makna wujud? Ada. Ya kan? Manusia ada. Pohon nawa. Nak jen sama nawa sebut. Ya pohon nawa. Hewan-hewan nawa, ikan-ikan nawa. Nah, kalau lari lagi, akhirnya nanti Allah dibilang ghairu mawjud. Allah tidak ada. Apa hukum lu? Syekh, orang yang berkeyakinan Allah tidak nawa, apa hukumnya? Apa enggak? Orang yang tidak meyakini adanya Allah, apa nama? Kafir. Kepaya wano. Ndak nawa Allah Ta'ala ni dah. Apa nama tu? Kafir. Jadi kalau kita lari, ya, seluruh sifat Allah yang mirip sebutannya dengan sifat makhluk harus dinafikan atau harus ditakwilkan, nanti akhirnya wujud Allah akan kita nafikan juga. Jelas? Jelas? Oleh sebab itu, maka sepakat ulama semuanya Ahlus Sunnah bahwa sama nama tidak mesti sama hakikatnya. Jelas? Jadi oleh sebab itu, makanya kaidahnya di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah ulama kita bahwa segala sifat yang Allah nisbatkan kepada dirinya dalam Al-Quran atau dinisbatkan oleh Rasulnya dalam As-Sunnah As-Sahihah, dalam sunnah yang sahih, wajib kita yakini seperti itu tanpa tasbih,
tak boleh diserupakan. Wala tamthil, tak boleh dimiripkan. Wala ta'wilin, tak boleh ditakwilkan. Wala ta'tilin, tak boleh pula ditafwidkan. Artinya tak boleh dikosongkan dari makna. Sebab tasbih jelas tak boleh Allah diserupakan dengan makhluk, karena itu syirik hukumnya keluar dari Islam. Tamthil juga seperti itu, meyakini Allah semisal makhluk juga mengeluarkan kita dari Islam. Wala ta'wil, tak boleh ta'wil. Apa sebab? Ta'wil ini tidak ada, maksudnya ta'wil memalingkan dari makna yang asli, bukan menafsirkan. Karena ulama salaf menggunakan makna ta'wil itu dengan makna tafsir, dan mutaakhir al-khalaf menggunakannya dengan makna merubah makna suatu lafaz. Makanya ta'wil di kalangan as-salaf mafhumnya beda dengan ta'wil di kalangan al-khalaf. Al-khalaf maknanya merubah-rubah makna nas yang ada dalam Al-Quran dan hadis dengan makna yang tidak ada dalilnya, kecuali hanya karena mengikuti hawa akal. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Dan tidak boleh pula dita'til, artinya dikosongkan dari makna. Sebab kalaulah Allah turunkan hukum-hukum menikah dengan jelas, lalu Allah jelaskan hukum jual beli juga dengan terang, hukum membuat perjanjian dengan orang-orang yang selain kita, non muslim, Allah jelaskan. Masa keyakinan tentang dirinya dia tidak jelaskan? Mana yang lebih sulit, meyakini yang tidak nampak daripada menghukumi yang terlihat? Ulang tak? Mana yang lebih payah, meyakini yang gaib daripada membahas yang terlihat? Kepayah dia. Kiat piti nawo ado siga ado hijau langsung dong, ado biru bang, si hijau ndak ada lah. Lah piti ko nawo 150.000. Mana sanang merencanakan 150.000 kok nampak dari 1 miliar yang ndak joleh. Sanang menganggarkan ikoleh. Ya satu untuk beli sate. 50 untuk beli nak edit lah. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi membahas yang terlihat lebih mudah daripada memperkirakan yang tak nampak. Nah, yang terlihat jual beli terlihat, ya kan? Iya enggak? Berdagang terlihat dagangannya. Kok babi ini nampak laki, nampak kan bini. Kan nampak tu? Itu dijelaskan Allah dan Rasul terang-terang. Masa untuk meyakini dirinya Allah tidak jelaskan dengan terang, bahasa yang terang? Ini bertentangan dengan kalimat Al-Quran sendiri yang mengatakan wa mubayyinatin minal huda wal furqan tibyanan likulli syai' bilisanin arabi mubin. Makanya kalimat tafwid ini tak dikenal di kalangan as-salaf dalam bab asma dan sifat. Hanya klaim tanpa bukti. Hanya ngaku-ngaku seperti itu. Jelas kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT. Apa bukti? Mereka tu paham jadi tak sabut dirinya. Kalau tak sabut apa pun cara nonton maknya paham. Paham jadi? Lay, dia sabut. Payahnya buat ni. Dan dia paham tu lah. Baru dia sabut paham kalau bisanya nyabuin. Nah, Rasul nyabuin kia ceneka. La yarhamullah man la yarhamun nas. Sahabat juga nyabuin macam itu. Tu wajib kalimat lain. Apa paham? Tak ada dalil. Cuma mereka paham tak ceneka orangnya. Berarti noko. Jangan salah baca tak? Noko lain tu. Manoko. Ia tidak ada bukti. Ini ada yang nak menisbatkan paham tafwid ini kepada para as-salaf.
nya beransur-ansur dulu. As-salaf itu jauh lebih zoja khalaf lebih berilmu, nya lebih hikmah, sedangkan as-salaf lebih selamat. Itu dulu kaji ndak kanang leh nyera nonton ngaji itu dulunya. Itu kami kaji dulu bahwa manhaj as-salaf lebih selamat, sebab ndak mendalami jauh-jauh. Sebab kalau dalam-dalam mono nyolam lome, kalau lome kenapa kira-kira wong lome pernah lome sih letong pandangan ndak kalam pandangan. Makanya dalam bab itu ndak boleh nyolam dalam bono. Tu dia banyak salah kaji tu. Cuman tu kalau lah salah kaji jadi wali. Itu lah salah dulu payah punya ni kan. Ni kalau lah sudah salah kaji jadi wali. Allahumma salli. Masyaallah kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah dikatakannya as-salaf itu lebih selamat. Cuman ilmu khalaf lebih tinggi dan lebih hikmah. Nah, sudah itu kini tidak bisa, awak harus salaf juga kan. Hanya hilanglah jargon itu. Kita ikut salaf, tapi salaf itu dua manhajnya, takwil atau tafwid. Ya. Takwil atau tafwid. Takwil itu merubah makna. Kalau tafwid mengosongkan makna. Tak tantur Allah Ta'ala tentunya. Istawa memang ada dalam Quran, tapi makna tak beda warna. Hanya Allah yang tahu. Kalau itu makna tafwidnya, dan itu tak mungkin sebab Al-Quran dan hadis menyebut Al-Quran itu terang. Tadi Allah katakan hukum mandi sunat dan wajib jalan deh. Padahal bukan seorang je kalau mandi kan pandai orang mandinya. Tapi jalan sejalan-jalan supaya apa? Lai tentu dak mandi dan conda pun non di pahala Allah Taala. Ndak sembarang mandinya asal tujuan ciwak dia apa tu? Lah pahala ndak. Nah, ndak lai pahala berniat. Ki langkah-langkahnya supaya berpahala. Nikah kan itu juga. Jenazah nampak ancak langsung dibawa. Kan tak udara. Berarti diaturkan oleh Allah dengan jelas-jelas. Masa sesuatu yang tidak mungkin pakai nalar untuk mengetahuinya, tidak dijelaskan dengan bahasa yang terang. Ini mustahil menurut akal yang sehat. Oleh sebab itu, maka manhaj ta'wil dan ta'til tidak ada zaman sahabat, karena memang tidak bisa dibuktikan dengan satu huruf pun mereka melakukannya kecuali dengan makna tafsir. Nah, jelas ya. Jadi la yarhamullah ma la yarhamun nas. Allah tak akan merahmati, menyayangi orang yang tak sayang pada manusia. Berarti Allah syaratkan kalau tuan-tuan nak disayang harus sayang kepada manusia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW mengatakan la tunza'ur rahmatu illa min syaqih. Tidak dicabut kasih sayang kecuali dari orang yang celaka. Jadi kalau lo tidak ada sayang berarti sudah celaka. Siapa yang celaka? Yang tidak disayang Allah tabaraka wa taala. Berarti Allah, Nabi ingatkan bahwa sayang pada Allah ada, sayang pada makhluk ada, tapi antara kedua sayang itu tidak sama. Ya, tidak sama. Jelas sayang Allah sempurna. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Syekh tadi. Maksud Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin menjelaskan bahwa boleh namanya sama, tapi hakikatnya tak boleh sama, tidak mesti sama. Artinya apa? Jangan takut mengisbatkan sifat Allah dengan makna yang asli, karena tidak mungkin kita meyakini persamaannya dengan makhluk. Jelas? Maka misalnya Allah menyayangi, tapi sayang Allah tidak seperti sayangnya makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Allah marah. Allah marah. Naam, Allah marah, tetapi marahnya tidak serupa dengan marah
siapapun. Laisa kamitsli ghadabihi ghadabun. Tidak ada marah seperti marahnya Allah. Allah suka mencintai, iya. Tapi kita mencintai sama namanya sama, tapi hakikatnya beda. Laisa kamitsli mahabbatihi mahabbatun. Tidak ada cinta seperti cinta Allah tabaraka wa taala dan seterusnya. Wallahu musta'an. Oleh itu kembali kita ingatkan bahwa hadis ini menjadi dalil dan bukti bahwa Allah bersifat rahmat, manusia bersifat rahmat, dan rahmat itu menjadi syarat kita mendapat rahmat Allah. Kalau ingin disayang Allah, maka sayanglah kepada makhluk-makhluk Allah. Makhluk-makhluk Allah. Kemudian di antara lafaz yang terdapat dalam hadis riwayat ini, di antaranya adalah man la yarham man fil ardi. Siapa yang tak sayang kepada yang di bumi. La yarhamhu man fis sama. Takkan disayang oleh yang di langit. Ini juga terdapat sifat lain lagi, yaitu Allah di atas. Allah di atas. Oh, di atas mestilah kalau gitu berjihad, mesti berarah. Ya, atau menyerupakannya dengan makhluk. Kalau kita kan tidak mesti berarah. Itulah sebabnya Imam Tahawi dalam muqaddimah syarh aqidat Tahawi disebut Allah munazzah minal jihati sit. Allah disucikan dari arah. Maksudnya bukan kita tidak katakan dia di atas, karena di atasnya Allah tidak mesti berarah. Jelas? Nah, tapi karena sulit nih, ya karena sebagian mengatakan kalau menuju ke atas kan alasannya Allah tuh bumi itu kan bundar, bumi kan bulat. Siapa nyebut? Hah? Siapa nyebutnya bulat? Sabutlah dayan ya, gitulah. Nah, sebab itu yang nampak dawak kan bola bumi kan, itu nama bola bumi. Tayyib bulat. Berarti yang wang Rusia di atas gini itu kan, wang Australia di bawah. Contoh nyongkeknya kini. Di mana langit cuy? Ke Australia. Di atas pun bawahnya. Tetap di atas. Tak apa ya. Di dunia sana memahami rupanya. Jelas ya. Ceritanya ya, tahu lah. Antum mengatakan bulat, tidak apa. Ini karena salah satu mazhab ulama apa namanya, para ahli astronomi kan. Oke, bulat tidak masalah. Cuman apakah orang yang posisinya kini dalam bola bumi itu di bawah? Coba tanya kayaknya, ya, Acu Smith misal di Australia, tengok langit dah di mana kini langit? Jawabannya apa? Mesti lihat. Iko sono mementahkan teori bumi bulat, tapi dia tentulah langsung meyakini, tidak bisa diubah, tawil lah, tidak masalah. Tapi tetap langitnya di atas. Apa ya? Berarti Allah di atas, baik bagi orang Rusia maupun bagi orang Australia. Nah, paham maknanya. Gitu jadi dalam ibadah salah kaji mereka. Kan kita hanya disuruh Allah mendalam, memahami dan mengimani, bukan menyelami. Makanya mereka salah kaji, sudah itu hilang akal, jadi wali. Kita tidak pernah disuruh membahas itu oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Andainya perlu dibahas, berarti Nabi dah bahas itu. Tapi hanya Nabi beritakan begini, kita yakini karena bahasa Nabi itu jelas menjelaskan. Buktinya di dalam hukum fikih kan kita ambil bahasa Nabi kan. Masa ketika hukum fikih diambil makna zahir, ketika di hukum akidah tidak diambil makna zahir. Mana dalil yang membeda-bedakan itu? Bahwa Nabi kalau bicara akidah pasti bahasanya majaz, tapi kalau bahasa fikih bahasanya tidak majaz. Di mana dapat?
Ada dalilnya? Hah? Padahal seluruh sahabat atau banyak sahabat meriwayatkan Nabi idza takallama kana kalamuhu sardan yafhamuhu kullu man yasma'uhu. Nabi itu kalau bicara tuh lambat, kadang diulangnya sehingga semua orang yang mendengar bisa paham. Berarti bahasanya dipahami dari makna zahir. Nah, tolong datangkan dalil yang membedakan. Tapi bukan dalil akal ya. Dalil akal itu akal antum akan bertentangan dengan akal saya. Kalau akal saya masuk semuanya. Allah di atas kan saya sudah buktikan tadi. Nak bundar bumi, nak datar, yang jelas langit tetap di atas. Dan Allah bilang dia di atas lah langit. Selesai masalah. Makanya Australia mudah meyakini Allah di atas kalau dengar Al-Quran dan hadis. Tapi kalau sudah dicampuri dengan semak-semak keyakinan tadi, akhirnya tumbuh akidahnya tidak subur. Ya tidak subur. Sehingga Al-Quran diotak-atik, hadis diberateli. Sehingga nanti akan keadaan lain lagi. Bahwa hadis itu kalau tidak mutawatir tak dipakai hujjah dalam akidah. Ada dalil yang membedakan itu dari Nabi? Tidak ada juga. Nabi tidak pernah membedakan dalil hadis tentang akidah dengan hadis yang bukan akidah. Semua yang datang dari beliau mesti dibenarkan. Ternyata kita mengada-ngada juga. Ulama yang buat. Betul ulama. Ya kan saya tidak bilang mereka tidak ulama. Karena memang yang menyimpang bukan hanya orang yang tidak ulama. Ulama juga kadang-kadang menyimpang. Buktinya antum bilang saya menyimpang. Saya walaupun belum ulama tapi talibul ilmi. Ya sebagaimana antum menyalahkan misalnya ulama-ulama besar sekelas Imam Al-Albani misalnya. Antum bilang juga salah kan? Kan ada yang menyalahkannya. Bahkan ada yang bilang bodoh kan cuma tukang jam katanya. Cuma tukang jam. Berarti ada ulama menyimpang. Menurut antum ada, menurut saya ada juga. Cuman saya punya bukti tidak ada dari Allah dan Rasul yang membedakan kalau hadis tentang akidah mesti mutawatir. Hadis tentang ibadah boleh tidak mutawatir. Siapa yang mengatakan itu? Ulama. Nah, ulama yang lain mengatakan tidak seperti itu. Jelas ya? Jelas? Jadi ulama banyak dan salaf semuanya tanpa kecuali. As-salafus salih semuanya menerima hadis apapun. Ya, asal sahih dari Nabi di bab apapun tidak dibeda-bedakan antara hadis akidah dengan bukan akidah. Silakan baca kitab Al-Asy'ari Al-Ajurri wafat 365. Silakan baca kitab As-Sunnah Imam Ahmad, Ushulus Sunnah Imam Ahmad, Ushulus Sunnah Al-Muzani dan seterusnya. Masih banyak kitab-kitab yang meriwayatkan berdasarkan hadis Nabi. Mereka tidak membedakan riwayat mutawatir dengan ahad tadi. Oleh sebab itu maka hadis asal sahih dari Nabi mesti diyakini. Yang kemudian mereka tidak membedakan hadis fikih, hadis ibadah dengan apa? Ya mesti kalau di fikih diambil makna zahir, kalau di akidah diambil makna takwil. Enggak ada yang membedakan. Ada ulamanya, betul, tapi banyak ulama yang tidak membedakan. Antum pilih yang membedakan, itu urusan antum. Tapi saya minta dalil. Ada dalil tidak yang membedakan? Tidak ada, hanya perkiraan akal saja. Kalau gitu saya ikut akal yang tidak membedakan. Antum ikut akal yang membedakan. Karena Nabi sendiri tidak membeda-bedakan. Dia ngirim utusan kemana-mana tanpa membedakan. Kalau akidah ya kalian mesti 10 orang minimal menyampaikannya. Tidak ada. 1 boleh menyampaikan, 2 boleh menyampaikan, 3 boleh menyampaikan. Pakai bahasa Arab yang jelas dan menjelaskan. Dengan demikian dipahamilah bahwa sesungguhnya akidah itu diambil dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa yang jelas, tegas, terang, benderang. Dengan demikian akidah itu jadi mudah, tidak sulit dengan rumus-rumus yang kadang-kadang di antara mereka saja terjadi khilaf di antara mereka, di antara ulamanya. Wallahu musta'an. Jadi jelasnya kesimpulan hadis ini bahwa Imam Al-Bukhari maksud dengan bab ini menjelaskan bahwa sama nama Allah dengan nama makhluk atau sama nama sifat Allah dengan sifat makhluk di namanya tidak mengharuskan kita menolak sifat itu dari Allah, karena sama nama tidak mesti sama hakikat dan maknanya.
Karena sayang manusia terbatas, sayang Allah tanpa batas. Murka manusia itu banyak aibnya, murka Allah semata-mata keadilannya. Oleh itu maka tidak akan bertentangan antara ayat dengan hadis, hadis dengan apa? Dengan demikian sehingga akidah itu lebih mudah untuk dicerna, asal sahih dari Al-Quran dan Sunnah, maka kita imani dengan mudah. Sekira demikianlah. Dah banyak tambah le bodoh. Banyak tambah le bodoh. Bodoh aslina. Mohon maaf dan terima kasih. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.